Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana usai menjadi saksi pelapor atas peristiwa pencurian disertai pembunuhan yang dilakukan seorang oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang pengemudi taksi online kini malah ditetapkan sebagai tersangka. Istri tersangka tak terima dengan penetapan dan penahanan suaminya tersebut. Selain oknum polisi berinisial AKS alias Anton yang bertugas di Polresta Palangkaraya, kini penyidik Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Tengah juga menetapkan Heriono, seorang pengemudi taksi online sebagai tersangka dalam kasus pencurian disertai pembunuhan terhadap Budiman Arisandi, seorang sopir ekspedisi warga Banjarmasin. Menurut polisi, meski Heriono berstatus sebagai saksi pelapor, namun berdasarkan pemeriksaan, Heriono diduga turut membantu tersangka Anton membuang mayat korban di kebun sawit di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan pada 6 Desember lalu. Selain itu, tersangka Heriono juga menerima uang hasil penjualan mobil korban yang dijual tersangka Anton sebesar 15 juta rupiah, meski akhirnya uang tersebut dikembalikan sebagian. Saudara H membantu membuang mayat di pari di kebun sawit di tiga ya. Kemudian saudara H juga bersama-sama saudara A membersihkan bekas darah yang ada di mobil Sigra yang dikendarai oleh saudara A. Kemudian membersihkannya di genangan air yang berada di antara Palangkaraya dan Katingan. Sementara Yuliani, istri tersangka Heriono, didampingi kuasa hukum mendatangi Mapolda Kalimantan Tengah guna menuntut keadilan. Menurut Yuliani, sebagai sopir taksi online, suaminya hanya diminta menjemput tersangka Anton di Jalan Trans Kalimantan. Saat tiba di lokasi, pelaku sudah membawa korban dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian oknum polisi tersebut menembak korban hingga meninggal dunia. Aku cuma minta tolong media, suamiku disintikan, termasuk korban. Suamiku cuma jasa, suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mendaftarkan, karena memang itu kerjaannya. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Yuliani terpukul atas kejadian ini sebab ia tak menyangka jika suaminya yang melaporkan kasus pembunuhan tersebut justru kini ditetapkan sebagai tersangka. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai menjadi saksi pelapor atas peristiwa pencurian disertai pembunuhan yang dilakukan seorang oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang pengemudi taksi online kini malah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dari sisi salah satu tersangka, saat ini sudah bersama dengan kami istri dari tersangka Heriono, Ibu Yuliani. Selamat siang, Bu Yuliani. Siang. Ya, Ibu Yuliani, boleh diceritakan kepada kami bagaimana kemudian kronologis dari kejadian tersebut yang diceritakan suami Ibu kepada Ibu? Pada tanggal 26 pukul 3 sore suami saya seperti biasa pamit bekerja sebagai driver online. Tapi jam 4 sore itu suami saya ada balik ke rumah, ngantar mobil, parkir. Tapi di belakang mobil kami itu ada mobil lain. Waktu itu posisiku lagi sholat asar. Sehabis sholat asar, kok suami saya tidak ada masuk ke rumah, tapi ada mobilnya. Ku teleponlah suamiku, ku tanya, sampean ada di mana? Saya bilang. Katanya mobil kita diparkir di rumah, tapi saya disuruh nyupirin Pak Anton. Katanya kemana? Belum tahu tujuannya, kata suami saya gitu. Terus
Udah sampai malam kok nggak ada pulang. Jam setengah 4 subuh saya bangun, ku telepon lagi suamiku. Sampai kok belum pulang, ada di mana katanya. Pulangnya bentar lagi, nunggu siangan. Itu tanggal 27. Sampai sore belum pulang, terus ba'da maghrib itu suamiku pulang, Mbak. Keadaannya suamiku kacau, lelah, menyedihkan lah pokoknya. Pikirku itu memang suamiku memang lelah kerja. Habis itu kesuruh mandi, makan nggak nafsu nggak apa. Setelah kejadian itu tuh suamiku nggak ada keluar. 2-3 hari kok suamiku kok nambah kayak orang depresi, sering melamun, menangis, makan kalau nggak disuapin nggak mau makan, kadang ketawa sendiri. Kutanyalah pelan-pelan, kenapa? Saya bilang kok kayak gini, kalau memang capek mau dipijet kah, kalau apanya yang sakit, saya bilang. Kata suami saya, enggak katanya, sambil kuusap punggungnya sini. Kenapa? Saya bilang cerita. Singkat cerita, suami saya cerita, Mbak, habis ngantar Pak Anton kemarin di simpang 38 lewat sana arah ke Kasongan, katanya Pak Anton nembak orang, katanya gitu. Otomatis kan saya shock, Mbak, nggak pernah saya dengerin yang kayak gitu kan. Ini kenyataan suami saya yang ngalamin. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Terus kataku, kemarin aku juga sempat disuruh Anton katanya, karena diancam sama Pak Anton kan, kalau enggak katanya bisa juga aku kan didor, katanya gitu. Terus suami saya bilang kan, terus kataku, terus gimana katanya, ya terpaksa suruh ngantar buang mayatnya juga, katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang kan gitu. Habis itu Mbak, habis cerita gitu kan, kita ini sebagai orang awam, orang yang nggak tahu masalah hukum atau gimana kan, bingung Mbak, bingung keadaan suamiku kayak gitu. Sedangkan aku sendiri shock juga ngerasain. Kami pertimbangkan, ya Allah, apa jalannya gimana, harus jalannya gimana. Dengan rasa kemanusiaan, kasihan mayat itu nggak dikubur dengan layak. Dengan memberanikan diri, ku temenin suamiku hari Selasa tanggal 10 itu melapor ke Jatanras itu, Mbak. Melapor suamiku di situ. Sambutannya waktu itu dari Jatanras tuh bagus. Saya kasih apresiasi, Mas, sampai tuh hebat, bisa mau melapor, mau ini, mau itu. Otomatis kita ini kan rasanya adem, Mbak. Oh, berarti kita ini sudah benar gitu kan. Kita sudah benar melaporkan kejadian ini. Kita membantu polisi. Dari hari itu suamiku kok nggak ada pulang-pulang. Saya bilang, statusnya suamiku apa? Hari Kamis aku ada ngeliatin ke Polres, datangin suamiku ke Polres. Suamiku kemana, kataku. Oh, sudah dipindahkan di Polda, Bu, katanya. Aku datanginlah di Polda. Mau ketemu suamiku tuh susah banget, Mbak, nggak bisa aku ketemu suamiku. Dari jam 9 aku nungguin, maghrib itu baru boleh nemuin suamiku. Cuma salim aja, habis itu kami pulang. Setelah itu nggak ada lagi kabarnya suamiku kan, karena aku cemas dengan keadaan suamiku. Aku beranikan aku, Mbak, kesana menggandeng pengacara. Ternyata nggak disangka, aku dapat amplop kuning itu yang isinya suamiku ikut jadi tersangka itu. Baik, Bu Yuliani, ini kami amat sangat prihatin dengan apa yang terjadi, tapi Bu, kami juga ingin tahu kemudian tuduhan yang dilayangkan kepada suami Ibu ini, apakah sebagai pelaku atau seperti apa, Bu? Gimana, Mbak? Ya, tuduhan yang dilayangkan kepada suami Ibu ini, kemudian untuk membantu pelaku atau seperti apa, Bu Yuliani? Bagaimana suamiku nggak membantu? Keadaan suamiku kan terancam, tertekan, Mbak. Takut di pikiran suami saya bisa pulang, bisa bertemu anak istri, sudah selesai gitu aja. Kalau Pak Anton nggak pakai senjata kan, suamiku mungkin berani melawan. Tapi kan keadaannya Pak Anton kan pakai senjata, suamiku takut. Di pikiran suamiku katanya aku bisa pulang lihat anak istri, sudah itu aja, Mbak. Ya. Bu Yuliani, tetapi yang ingin kami coba ketahui di sini adalah, Bu, apa kemudian yang dituduhkan
kepada suami ibu sebagai tersangka, apakah menjadi pelaku utama atau pembantu pelaku atau seperti apa yang disampaikan oleh polisi, Bu? Yang disampaikan sama polisi, suamiku sama bekerja sama kayak pelaku itu, yang pelaku utama yang dituduhkan itu. Kejam betul itu orang Polda itu. Betul. Baik. Ya, Bu Yuliani, ini juga kami mendapatkan informasi kalau kemudian dari pelaku ini, oknum ini memberikan uang kepada suami ibu. Informasinya apakah benar seperti itu, Ibu? Memang ada ngasih uang, Mbak, tapi habis itu kan sama suamiku langsung dikembalikan karena suamiku kan nggak mau menerima imbalan yang begitu, nggak mau, makanya kita kembalikan. Berapa banyak Bu Yuliani yang diberikan? Apa yang dijanjikan selain dengan ancaman-ancaman kepada suami ibu? Setahu saya yang diberikan itu 15 juta. Sama suami saya sudah dikembalikan semua, walaupun bertahap. Karena posisi waktu itu pelaku itu sering nelpon suami saya kan, jangan buat pikiran saya kacau. Sambil mengancam-ngancam begitu kan, biar dia tidak curiga. Jadi suamiku tuh menerangkan ke istrinya itu bertahap gitu loh, Mbak. Kita kan takut, Mbak. Baik. Kita nih orang awam, nggak tahu apa-apa, diancam gitu saja sama orang anggota. Kami tuh nggak menyangka kalau seorang polisi tuh kayak gitu kelakuannya, tuh kami nggak nyangka. Gitu aja sudah. Baik, Bu Yuliani, ini kemudian langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh keluarga terkait dengan kasus ini, Bu? Langkah saya sebagai istrinya tetap saya perjuangkan suami saya mendapat keadilan, gitu aja, Mbak. Aku mohon buat orang baik manapun, tolong aku. Suamiku itu adalah tulang punggung keluarga. Aku anaknya 2, tanpa suamiku aku dapat nafkah dari mana? Kami ini orang miskin, hidup cuma di kos-kosan. Suami saya sudah ditahan 2 minggu. Penghasilan dari mana aku ini, ya Allah. Bu Yuliani, kami juga turut ikut sedih. Semoga keadilan akan diberikan seadil-adilnya kepada suami ibu. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Ibu.